Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Gus Adi dari Relawan Nasional Sobat Anies, Jawa Timur. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang pejuang, seorang tokoh pergerakan, tokoh perubahan yang konsisten dalam perjuangannya. Insya Allah kita sama-sama akan belajar bersama beliau, karena ini sebuah anugerah yang luar biasa. Posko kami, posko perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Timur, di kota Surabaya, kedatangan orang yang luar biasa. Ada bersama kita Bapak Muhammad Saididi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ada satu pertanyaan yang sering berkecamuk di hati saya, khususnya saya yakin juga di hati Anda semua. Kenapa rezim ini begitu getol, begitu ngotot ingin mempertahankan kekuasaannya? Kok sepertinya orang bahasa gampangannya, kenapa mereka begitu menginginkan kekuasaannya langgeng? Ada apakah gerangan? Nah, saya ingin tahu dari jawabannya seorang Bapak Muhammad Saididi. Monggo, Pak. Saya pikir pertanyaan yang sangat menarik, karena tahun terakhir kita merasakan betul bagaimana seluruh langkah diupayakan oleh rezim sekarang untuk memperpanjang masa jabatan. Dan menariknya, dulu salah satu orang yang melempar pertama perpanjangan masa jabatan adalah Cak Imin. Cak Imin dulu yang melempar pertama. Nah, saya pernah tanya Cak Imin itu kenapa melempar itu? Dia bilang, saya coba-coba tes pendapat masyarakat. Ternyata saya habis digebukin katanya oleh rakyat. Artinya rakyat itu tidak ingin melanggar konstitusi untuk demi perpanjangan masa jabatan kepada seseorang. Yang kedua, bahwa langkah-langkah yang dilakukan sangat jelas kan, ingin membuat perpanjangan masa jabatan, kemudian ingin agar penggantinya tetap adalah yang ditunjuk oleh dia, bahkan sekarang ingin agar anaknya ikut menggantikan bapaknya, ya kan, dengan berbagai caranya, dengan berbagai cara. Nah, iya. Bagi orang yang berpikir waras, artinya ada dua kemungkinan nih. Ada sesuatu kenikmatan yang ingin dilanjutkan, atau ada suatu masalah yang ingin jangan sampai terbuka. Kan kira-kira itu, atau kedua-duanya. Ada kenikmatan yang ingin dinikmati, ada masalah yang nggak boleh diketahui oleh yang nggak boleh dikritik atau diubah oleh yang penggantinya. Jadi ada satu kenikmatan yang ingin pertahankan, yang nggak pengen lepas, atau ada kebobrokan, ada kebusukan yang ingin ditutupi. Ya, seperti itu ya. Tapi dibungkus seakan-akan untuk kepentingan rakyat. Nah, sementara rakyat memahami ini harus ada perubahan dan harus penggantian rezim, bukan penggantian presiden, tapi penggantian rezim. Nah, dari hasil renungan saya, kelihatannya kombinasi itu yang terjadi, bahwa ada kenikmatan yang diputus oleh rezim atau orang yang sekitar rezim penguasa, dan ada sesuatu yang kemungkinan besar ditutupi. Kenapa itu terlihat? Karena kelihatan di saat upaya untuk memperpanjang rezim atau mengganti rezim kepada orang yang rezim kehendaki, dia melakukan berbagai perubahan undang-undang, terutama Omnibus Law, yang memberikan karpet merah kepada oligarki. Nah, sehingga dari situ saya mencoba merenung, kira-kira apa yang menjadi penyebab rezim Jokowi ingin melanjutkan kekuasaan, baik oleh dirinya sendiri atau presiden yang diinginkan atau putranya sendiri, kan, atau keluarga dinastinya sendiri. Nah, saya catat ada 10 kemungkinan yang ingin terjadi. Satu adalah bahwa memang ada keinginan untuk membangun dinasti.
Membangun dinasti. Membangun dinasti kekuasaan. Iya, iya. Dan kita harus ingat peran berhenti dulu itu menyatakan ingin memperpanjang masa jabatan atau jabatan 3 periode setelah Ibu Megawati kan tidak menyatakan tidak boleh, itu harus ada penggantian, harus ada pemilu 2024. Iya. Nah, akhirnya mencoba jalan lain lagi, akhirnya karena buntu di mana-mana, mencoba memunculkan merubah undang-undang calon batasan umur calon presiden wakil presiden menjadi 35 tahun yang diusulkan oleh Pak PSI. Kemudian PSI ini ketua umumnya diambil alih oleh adiknya. Nah, jadi ini sistematis sekali. Nah, jadi ingin membangun dinasti. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ada persoalan yang menjadi bom ke depan adalah masalah utang. Utang negara yang beliau bikin meroket betul-betul sehingga rakyat mendapat beban utang. Perkiraan saya, kalau contoh kereta api kira-kira 4 generasi, 3 sampai 4 generasi, ini juga mungkin 3 generasi. Jadi itu juga mungkin yang ditakuti akan terbuka utang ini dipakai apa saja, dan apa kesalahan dalam pengelolaan dan pengambilan utang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan khusus tanda kutip dengan Cina. Ini banyak sekali hubungan khusus yang ditunjukkan, antara lain contoh kereta api tepat Cina, pemberian tambang-tambang Cina dengan berbagai fasilitas, bebas pajak, bebas macam-macam. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah Pak Presiden Jokowi menawarkan kepada Cina untuk merancang ibu kota negara, IKN. Dan setelah itu dia merubah undang-undang menjadi HGU bisa 150 tahun. Jadi bisa saja karena kehubungan dekat dengan Cina, nah sehingga ini juga ingin supaya kekuasaan berlanjut, atau Cina meminta usahakan pengganti kamu adalah yang masih searah dengan kamu. Itu kemungkinan ketiga. Yang keempat, saya yakin oligarki. Penikmat oligarki ini tidak mau terjadi perubahan, sehingga mereka bersatu, tidak boleh ada penggantian rezim yang ingin melakukan perubahan. Kecuali penerusnya. Penerusnya nggak boleh. Harus yang mengganti adalah yang ingin tetap seperti rezim sekarang, yang memberikan karpet merah kepada mereka, mengistimewakan mereka semua yang menikmati, sementara orang lain tidak boleh menikmati. Melanjutkan tongkat estafet mereka. Betul. Nah, itu yang benar. Itu yang keempat. Yang kelima adalah saya lihat adalah, mohon maaf, pelemahan kehidupan beragama itu nyata dilakukan dan semua orang dicurigai pasti dikasih gelar kadrun, ya. Nah, kita tahu siapa sih yang memberikan gelar kadrun dulu adalah PKI kan. Yeah. Nah, dan itu tidak pernah ditegur oleh sama sekali oleh rezim ini, jangan menggunakan istilah-istilah tersebut. Nah, jadi saya tidak bisa dibantah bahwa ada upaya-upaya untuk pelemahan peran umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selalu menyatakan jangan politik identitas. Tapi itu hanya berlaku kepada yang tidak setuju sama rezim. Tapi kalau mereka sampai ada kan azan calon presiden ikut sebagai iklannya, ya kan? Dan itu nggak salah. Nah, nggak salah menurut mereka. Artinya ini benar-benar hanya berlaku untuk kelompok mereka. Yang keenam adalah jual beli hukum atau ketidakadilan. Ketidakadilan ini sangat nyata terjadi di hampir semua penegak hukum. Kita lihat banyak sekali penegakan hukum yang terjadi sekarang itu betul jual beli, baik di penegakan hukum di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bahkan menurut saya pengacara pun sudah dan mafia hukum betul-betul sudah menguasai penegakan hukum. Jadi sepertinya ada penikmat adalah jual beli hukum atau mafia hukum, dan di dalamnya itu termasuk mafia tanah dan lain-lain ada di dalam itu yang ingin rezim ini berlanjut. Nah, yang ketujuh adalah menurut saya adalah
penyerahan sumber daya alam kepada perusahaan asing yang saya ceritakan tadi, bahwa dengan gampang sekarang perusahaan asing masuk dan juga perusahaan dalam negeri yang memonopoli penguasaan sumber daya alam. Kita tidak heran ada perusahaan dalam Cina diberikan keistimewaan untuk mendapatkan konsesi izin usaha pertambangan di Indonesia dengan bebas pajak sampai 20 sampai 30 tahun, kemudian bebas memasukkan tenaga kerja, kemudian semua hasilnya diekspor, dan sehingga tidak terbebani apapun, sehingga hitungannya nikel itu hanya sekitar 10% yang tinggal di Indonesia. Jadi, sama dengan halnya daerah-daerah lain yang lahannya sudah habis dibagi-bagi oleh konglomerat, oleh oligarki, perusahaan sawit di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu semua sudah ini. Seperti kasus Rempang itu ya? Ya, kasus Rempang itu diserahkan seperti itu. Wadas ya? Wadas, kemudian kita lihat di daerah-daerah perkotaan itu semua developer sudah mengambil alih. Saya pikir sekitar Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, apa segala, kita tahu semua lahan-lahan ini sudah dikuasai oleh developer tertentu. Itu saya pikir adalah penyerahan tanda kutip sumber daya alam kepada oligarki asing dan dalam negeri. Berarti, mohon maaf Pak Said, berarti bisa dibilang negara ini sudah dirampok secara nyata ya? Istilah saya selalu adalah melegalkan perampokan milik rakyat. Itu melegalkan. Faktanya adalah kalau undang-undang menghalangi, maka undang-undangnya diubah. Kalau ada rakyat menghalangi, keluarlah pernyataan bahwa saya akan hajar, itu pernyataan presiden loh. Saya akan hajar siapa menghalangi investasi. Keluar pernyataan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, saya akan bulldozer. Keluar pernyataan presiden bahwa Kapolda yang menghalangi investasi, yang tidak mendukung investasi akan dicopot. Keluar pernyataan Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan dulu kasus Rempang bahwa itu bukan penggusuran tapi adalah pengosongan. Nah, itu keluar istilah-istilah aneh-aneh. Keluar lagi istilahnya Bahlil, Menteri Investasi, menyatakan ini bukan penggusuran tapi penggeseran. Jadi memang keluar istilah-istilah. Jadi masyarakat ini secara langsung dibodohin Pak Said ya? Nah, disangkanya kita bodoh semua. Disangkanya kita bodoh semua, dan harusnya juga mereka sadar bahwa rakyat ini tidak bodoh-bodoh amat gitulah. Nah, kebodohan inilah kita harus lawan. Nah, tadi yang ke-8 adalah infrastruktur traps. Infrastruktur traps ini adalah jebakan infrastruktur, artinya membangun infrastruktur yang tidak dibutuhkan, sehingga infrastruktur yang awalnya ditujukan untuk mendorong ekonomi menjadi beban ekonomi. Dan itu banyak sekali yang terjadi. Nanti contohlah, kereta api cepat yang nggak pernah layak, maka akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia, karena dijaminkan ke APBN, maka seluruh rakyat Indonesia ikut membayar, menanggung, termasuk orang di kampung saya, orang di Papua, apa segala yang nggak pernah naik kereta api cepat, tapi dia harus membayar. Berarti seharusnya pembangunan infrastruktur itu bisa mendongkrak ekonomi, justru menjadi beban ekonomi rakyat. Nah, itu banyak, tol juga banyak yang seperti itu, sehingga membangkrutkan BUMN konstruksi, membuat subkontraktor di BUMN bangkrut karena tidak bisa bayar. Jadi infrastruktur ini sudah membangkrutkan BUMN dan beberapa perusahaan perusahaan swasta, dan nanti kalau jalan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Itu namanya jebakan infrastruktur. Nah, sangat berbeda dulu pada saat Presiden Soeharto membangun infrastruktur dasar, irigasi. Jalan desa, puskesmas, KUD, kemudian itu jalan-jalan desa, itu betul-betul membangkitkan ekonomi. Sampai saya pikir Jawa Timur ini irigasi yang ada kan masih bekas Belanda, bekas Orde Baru, ya kan? Dan itu yang menghasilkan uang. Kalau kita lihat, itu bedanya infrastruktur dasar dengan infrastruktur komersil. Pak Jokowi itu lebih banyak kepada infrastruktur komersil, artinya membangun infrastruktur untuk dibayar oleh rakyat. Infrastruktur dasar adalah membangun infrastruktur untuk dinikmati oleh rakyat. Nah, kalau kita lihat irigasi, kan rakyat tidak membayar apa-apa, tapi sudah 50 tahun, 60 tahun lalu dia nikmati loh sekarang. Dan infrastruktur dasar itu selalu menghasilkan uang.
tapi infrastruktur komersil itu selalu mengeluarkan uang. Pak Gus Adi datang ke sawah, maka terlihat oleh kita irigasi mengairi sawah, sawah menanam padi, padi menghasilkan uang. Betul. Tapi Bapak jalan ke tol, maka Bapak harus keluarkan dompet untuk membayar jalan tol. Itu bedanya infrastruktur dasar dengan infrastruktur komersil. Yang kesembilan adalah korupsi yang merajalela. Jadi para penikmat korupsi itu senang dengan rezim ini, sehingga pasti berusaha untuk melanjutkan rezim ini. Nah, dan terakhir adalah penguasaan ketidakadilan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok tertentu atau etnis tertentu. Ada etnis yang jumlahnya di Indonesia 44%, tapi menguasai ekonomi 60%. Sebentar, jumlahnya 4%, Menguasai ekonomi 60%. menguasai ekonomi 60%. Betul. Wah, timpang sekali. Timpang sekali. Nah, jadi kalau kita katakan, kita bisa simpulkan, Usadi, bahwa rezim ini ingin melanjutkan kekuasaan karena satu, ingin membangun dinasti. Ya. Kedua, takut masalah utang terbuka dan dibuka oleh rezim penggantinya. Yang ketiga adalah sepertinya ada tekanan atau eupakewu kepada Cina karena ada hubungan khusus, seperti ada hubungan khusus dengan Cina. Yang keempat adalah pasti para oligarki yang tidak ingin terjadi perubahan, tidak ingin penggantian rezim. Yang kelima adalah pasti yang terjadi juga adalah pelemahan, tidak mau umat ini bersatu. Nah, tidak ini dilemahkan terus. Yang keenam adalah jual beli hukum dan ketidakadilan. Yang ketujuh adalah tentang sumber daya alam, penyerahan sumber daya alam bukan kepada rakyat banyak. Yang ke-8 adalah jebakan infrastruktur. Yang ke-9 adalah korupsi berjamaah mulai vertikal maupun horizontal. Dan ke-10 adalah penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu dan ketidakadilan ekonomi. Itulah saya pikir 10 alasan mereka atau pihak yang berkepentingan sehingga tidak ingin ada penggantian rezim. Berarti kalau kita simpulkan bangsa ini tidak sedang baik-baik saja ya, Pak Guido? Saya menyatakan iya, dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa ini kecuali dengan penggantian rezim, bukan penggantian presiden. Oke? Penggantian rezim. Kalau penggantian presiden itu, kalau rezimnya nggak berganti, itu tidak terjadi perubahan. Dan mereka sebenarnya yang dia inginkan adalah penggantian presiden, bukan penggantian rezim. Berarti, mohon maaf, berarti dengan mereka ingin memperpanjang dinasti, secara tidak langsung mereka mengumumkan ya, bahwa penderitaanmu akan kita teruskan, seperti itu ya? Nah, dengan dinasti ini saya pikir ya, tapi saya senang juga. Ternyata rakyat Indonesia tidak suka dinasti. Tapi sepertinya rezim ini sangat ketakutan atas kesalahan-kesalahan yang dibikin, sehingga takut sekali terganti penggantian rezim. Kalau Anda takut, artinya Anda punya kesalahan dong. Yang kamu takut. Kalau menyatakan, kalau rakyat yang meminta, maka itu berarti memang kerjanya bagus. Dan kita tahu rekayasa perpanjangan dulu itu kan, ingat. Dulu itu setelah Caimin yang saya ceritakan tadi, muncul Airlangga Hartarto menyatakan petani sawit minta Jokowi memperpanjang masa jabatan. Keluar lagi ketua DPD Nyala Mataliti menyatakan bahwa itu memang harus kembali undang dasar dan perpanjang masa jabatan. Jadi semua dilakukan, termasuk ketua MPR sempat pernah menyatakan. Nah, jadi berbagai pejabat-pejabat ini menurut saya sudah sempat berusaha memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode yang dikat oleh Megawati bahwa nggak bisa. Setelah pintu itu tertutup, berubah bahwa oke deh kalau gitu anakku saja yang dibuka. Jadi pintu tertutup pun dibuka karena ada, ya susah menjelaskan bahwa dia percaya ada kakak ipar yang bisa membuka pintu itu. Luar biasa. Adik ipar. Makanya ini Mahkamah Keluarga, nama pemilu. Nah, kalau Pak JK memberikan istilah ini pemilu sayang anak. Pemilu sayang anak. Luar biasa. Mantap. Saudara-saudaraku seperjuangan dirahmati Allah.
10 poin ini insya Allah bisa kita pahami bersama. Dan mungkin Anda pun sudah sempat terpikir demikian ya, bahwa banyak hal yang janggal. Kenapa rezim ini begitu getol, begitu ngotot mempertahankan kekuasaannya? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa mereka melakukan itu? Sehingga harus menghalalkan segala cara. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah materi yang luar biasa. Semoga menjadi pengayaan. Harapan saya, informasi ini akan menjadi sebuah pengayaan agar masyarakat lebih cerdas. Ya, bangsa ini harus cerdas. Bangsa Indonesia bangsa kaya, negara paling kaya di dunia insya Allah. Karena apa? Semua apa yang ada di Indonesia dibutuhkan oleh seluruh dunia. Ya, semua kekayaan yang ada di alam ini ada di Indonesia. Harusnya Indonesia kaya. Harusnya orang melahirkan gratis, betul ya? Harusnya orang sekolah gratis, orang berobat gratis. Seperti di Qatar tuh hanya ada minyak loh tampaknya, betul ya? Tapi mereka bisa begitu makmurnya. Indonesia betapa banyak tambang, kenapa tidak makmur? Pertanyaan kan di situ. Semoga Allah segera kirimkan pemimpin yang adil dan amanah, yang bisa melakukan perubahan, membuat perubahan untuk bangsa ini kembali kepada fitrahnya, negara kaya yang makmur dan memakmurkan. Kurang lebih demikian ya? Yep. Jadi saya titip pesan, penentu kemenangan presiden itu sebenarnya ada di Jawa. Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi kunci. Jawa Timur. Jadi saya titipkan kepada teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah. Insya Allah. Sadarilah bahwa perubahan hanya bisa terjadi apabila masyarakat Jawa Tengah, masyarakat di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur berada bersama untuk melakukan perubahan. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Luar biasa Bapak Muhammad Said Didu, guru kita, tokoh perubahan, tokoh perjuangan yang konsisten dalam perjuangannya. Semoga panjenengan sehat, panjang umur. Amin. Bisa terus bersama kita berjuang. Senang kita dikunjungi. Semoga kunjungan ini membawa berkah buat kita semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.